Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Arman. Saya biasa mengajar di kelas rekayasa perangkat lunak, tapi di multimedia juga Bapak mengajar. Jadi perkenalkan, ini untuk memperkenalkan dulu aja kepada siswa baru. Dan Bapak pun mengucapkan selamat kepada kelas 10 RPL, baik 10 MM yang telah diterima bergabung bersama keluarga besar SMK Informatika CBI. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat kepada kelas 10 RPL dan MM yang telah diterima dan bergabung di sekolah SMK Informatika CBI. Awal-awal mungkin Bapak di sini akan memperkenalkan diri kepada kalian semua, anak-anak Bapak yang kelak mungkin insya Allah Bapak ajar di kelas, baik secara luring maupun secara daring atau online. Perkenalkan, Bapak nama lengkapnya Arman Sari, kelahiran tahun 1989, 11 Februari lebih tepatnya. Alamat rumah Bapak di Cisaat, Sukabumi. Bukan Cisaat yang Cicurug ya, tapi Cisaat yang di daerah kota Sukabumi. Untuk perjalanan pulang pergi, Bapak cukup memakan waktu. Jadi kalau pelajarannya online itu cukup membantu Bapak. Karena Bapak jauh, jadi kalau online kan alhamdulillah gitu ya, bisa online di rumah, bisa ngasih materinya malam atau bahkan pagi. Tapi kalau tatap muka, biasanya Bapak berangkat dari rumah sangat pagi-pagi sekali, bahkan mungkin setelah subuh Bapak langsung berangkat. Karena yang pertama macet, yang kedua Bapak juga tidak suka menggunakan motor terlalu ngebut. Jadi ya santai sajalah, yang penting selama sampai tujuan. Untuk mengajar mungkin Bapak lebih ke pelajaran produktif, seperti PBO, seperti pelajaran-pelajaran yang berbau produktif lah, baik itu RPL ataupun MM. Kalau MM Bapak mengajarnya mungkin hanya sedikit, mungkin hanya DMI saja, desain multimedia interaktif. Nanti di kelas 12 kita akan ketemu. Tapi kalau untuk RPL, insya Allah kelas 10, kelas 11, kelas 12 Bapak ngajar, insya Allah. Nanti mungkin kalau online ketemu dengan Bapak ya. Nanti Bapak pelajaran produktif, entah itu mungkin sistem komputer, entah itu mungkin PBO, entah itu mungkin PWeb dan lain sebagainya. Pokoknya nanti insya Allah ketemu dengan Bapak, baik kelas 10 RPL ataupun mungkin sebagian 10 MM ya, tapi tidak semua, tapi sebagian mungkin. Mungkin itu saja untuk perkenalannya. Kalau kalian nanti ada yang mau ditanyakan khusus untuk identitas Bapak, nanti kalian bisa komen di kolom komentar ya, bisa ditanyakan langsung, Pak Arman apa ini nih dan seterusnya, boleh ditanyakan ya, baik mengait kaitannya dengan pelajaran ataupun dengan identitas Bapak, boleh silakan ya. Kalau untuk identitas, nomor HP dan seterusnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke ketua OSIS-nya atau ke pembina OSIS-nya nanti ya. Mungkin untuk perkenalan cukup segitu saja. Kalau ada yang ditanyakan beri komen ya. Di sini Bapak mungkin akan memberi paparan kepada kalian sedikit saja, mungkin tidak terlalu banyak, tentang prokes atau protokol kesehatan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, tentu di masa pandemi seperti ini, belajar online maupun belajarnya offline di rumah itu harus mengutamakan yang namanya protokol kesehatan, terutama bagi diri kita sendiri atau bagi kita pribadi ya. Nah, di sini baik secara online ataupun offline, kalian harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Kenapa? Karena protokol kesehatan itu di masa pandemi seperti ini, itu sangat penting untuk menjaga diri kita sendiri, untuk menjaga lingkungan sekitar kita, dan untuk menjaga keluarga tentunya. Jadi, protokol kesehatan sangatlah penting. Protokol kesehatan, ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, itu sangat penting. Mentang-mentang oh nggak ada pandemi, sekarang pandeminya udah beres, sekarang katakanlah coronanya, covidnya udah nggak ada, udah selesai. Jangan mentang-mentang nggak ada penyakit, nggak ada corona, itu kalian mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan terutama di lingkungan sekolah dan keluarga tetap harus kalian perhatikan. Salah satunya apa? Salah satunya yang disebut dengan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah singkatan atau kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga kalau kita sering atau terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan sehat, maka dengan sendirinya kita akan menjadi diri pribadi yang sehat juga.
Mungkin dengan penyakit kita akan kebal. Mungkin sedikit kita akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih aktif dibanding yang tidak suka menjaga kebersihan dan kesehatannya. Terutama di masa pandemi seperti ini, di masa COVID atau Corona seperti ini, kita ditambahkan dengan yang namanya 5M. Apa itu 5M? Kemarin-kemarin awal-awal kan kita terkenal dengan 3M saja. Nah, sekarang kenapa menjadi 5M? Karena dengan 3M saja itu tidak cukup. Harus menerapkan 2M lagi, yakni total menjadi 5M. Apa itu 3M? 3M itu seperti yang kita kenal, salah satunya adalah mencuci tangan, yang keduanya ada memakai masker, dan yang ketiganya ada menjaga jarak. Itu yang 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu 3M. Karena coronanya mungkin hampir udah 2 tahun, kalian juga merasakan dari SMP mungkin, masih berlangsung sampai saat ini, kalian menginjakan di bangku SMK, maka menjaga kesehatannya harus tambah lagi 2M. Apa itu 2M yang berikutnya menjadi total 5M? Yang 2M berikutnya adalah yang keempatnya menjauhi kerumunan, dan yang kelimanya mengurangi mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobilitas itu adalah keperluan atau kepentingan kita pulang pergi. Biasanya kita ke sekolah, kalau siswa ya, biasanya ke sekolah, nongkrong, main ke rumah teman, terus pulang. Nah, sekarang mobilitasnya dikurangi. Kalau dari yang tadinya ada nongkrongnya, ada main ke rumah temannya, itu dikurangi. Jadi cukup sekolah, rumah. Rumah, sekolah, sekolah ke rumah. Kalau nanti misalkan offline, belajarnya offline, ke kelas, ke sekolah. Tapi kalau misalkan online, tetap kalian harus menjaga jarak. Kalian harus mengurangi kerumunan. Misalkan di daerah kalian ada kumpul-kumpul pos ronda, atau di daerah kalian ada kumpul-kumpul teman kalian. Kalian kan tidak tahu teman mana yang terpapar, teman mana yang sedang sakit, ataupun mungkin teman mana kalian yang sedang mengalami gejala. Kalian tidak tahu kan? Nah, sehingga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan keluarga kita, maka jagalah 5M tadi. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Salah satunya itu ikhtiar untuk kita sehat. Terutama yang paling penting di antara semua 5 itu semua penting ya. 5-5-nya penting semua. Cuman di antara 5 itu ada yang paling penting. Apa yang paling penting? Yang pertama nih, yang pertama adalah memakai masker. Nah, di sini memakai masker kebanyakan kalian suka salah. Kenapa salah? Karena memakai masker mungkin kalian hanya sampai di mulut saja. Contoh, Bapak praktekkan ya, memakai masker yang salah. Misalkan nih, ini kita memakai masker. Ketika kita memakai masker, kebanyakan orang seperti ini. Ini memang namanya masker dipakai betul, memakai masker betul. Cuman prosedur pemakaiannya salah. Tidak sesuai dengan apa seharusnya. Sehingga ketentuan memakai masker itu adalah menutupi hidung dan menutupi mulut. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Menggunakan masker yang baik dan benar. Menutupi hidung dan mulut. Dan ketika kita menggunakan masker medis, di sini kan di atas ini kan ada besinya, ada aluminiumnya. Maka aluminiumnya ditekan sesuai dengan lekukan hidung. Si besinya kita tekan sesuai dengan lekukan hidung. Sehingga ketika kita bersin ataupun ada orang yang bersin, si virusnya, si bakterinya itu tidak masuk ke sini. Pak, masuk ke bawah. Ke bawah ini ada lekukan dari dagu. Ada lekukan dari dagu sehingga tidak akan masuk ke dagu. Sehingga pakai maskernya jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Jangan pula seperti ini. Jangan seperti ini. Tapi sempurna menutupi hidung dan menutupi mulut. Seperti ini memakai maskernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masker medis, kita kan menggunakan masker medis misalkan, dan karetnya longgar, itu jangan dipaksakan. Kalian buat simpul tali seperti ini yang kira-kira membuat masker medisnya cukup untuk ukuran kalian. Misalkan kalian ini kurang nih, ini kok longgar ya, maka kalian buat simpul, di karet medisnya itu buat simpul. Itu untuk masker medis. Kalau masker kain kan talinya kan fleksibel ya, bisa kalian gunakan, bisa kalian lepas, bisa kalian kencangkan. Kalau untuk masker kain fleksibel, tapi kalau untuk masker medis
Ini yang karetnya kalian buat simpul lagi seperti ini. Sehingga ketika kalian buat simpul seperti ini, sehingga nanti ketika dipakainya pas dengan ukuran wajah kalian. Tidak longgar dan tidak juga ngetat atau kekerasan. Seperti ini ya. Menutupi hidung dan menutupi mulut. Sampai dagu sini, lewat dagu. Jangan sampai kayak gini ya. Dagunya kelihatan, jangan sampai. Tapi dagunya nggak kelihatan. Dan hidungnya pun nggak kelihatan. Lakukannya kalian tekan seperti ini. Kurang lebih ya. Paham ya? Oke, yang selanjutnya ukuran masker itu masker medis. Untuk masker kain, karena kain itu kan fleksibel ya, ditali dan kalian bisa ditalinya mau kencang boleh, asalkan jangan longgar. Kalau longgar kan nanti percuma. Kalau bahasa orang Sunda bilang ngampleh gitu ya, ngampleh, janganlah ya. Jadi gunakan penggunaan masker yang benar. Itu yang pertama, yang paling penting masker aja. Kalian mau ada di rumah, mau keluar rumah, mau ke warung, mau beli bensin, mau jajan, atau bahkan lagi ke sekolah, nanti kalau tatap muka mau ke sekolah, tetap gunakan masker. Karena itu yang paling terpenting untuk menjaga kesehatan kalian masing-masing dan keluarga serta lingkungan. Kalau kalian sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat, pandemi berlalu. Oke. Yang keduanya, kalau menggunakan masker kain itu kan bisa dicuci. Kalau masker medis 1 kali pakai, atau kalian pakai pagi sore buang, kalian pakai pagi siang buang gitu ya. Jadi 1 kali pakai untuk medis. Kalau untuk masker kain kalian cuci, dan kalau udah cuci kalian jemur di terik matahari, jangan diangin-anginkan. Kalau orang Sunda bilang itu garing karena diangin-anginkan, jangan ya. Kalau bisa di terik matahari, kalian cuci, jemur di terik matahari, jangan diangin-anginkan garingnya ya. Oke, seperti itu. Yang kedua itu adalah mencuci tangan. Nah, ini mencuci tangan kebanyakan orang Sunda itu nyuci tangan ya asal aja. Kalau kita mengguyur pakai gayung paling gini-gini doang. Kalau kita air mengalir mungkin satu gini. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Yang pertama, apalagi di masa pandemi seperti ini, gunakan sabun. Oke, cuci tangan gunakan sabun. Yang kedua, di atas air mengalir, jangan air yang menggenang. Kalau air yang menggenang, airnya bersih, kita kobok, kita celupkan, kita cuci tangan, jadi kotor dong ya. Jadi di dalam air mengalir. Ketika kita cuci tangan, ingat, yang paling penting ada 3 bagian tangan yang mesti kita cuci. Bagiannya apa? Telapak tangan, sela-sela jari, dan kuku. Sekali lagi, 3 bagian penting dalam mencuci tangan. Kalau pakai sabun, enggak pakai sabun pun sama. Yang pertama telapak tangan, yang kedua sela-sela jari, yang ketiga kuku, sela-sela kuku. Bagaimana cuci tangannya? Cuci tangannya bebas. Yang penting 3 bagian ini semuanya kalian bersihkan ya. Cuci tangan telapak, sela-selanya, dan jari-jarinya, jari-jari kukunya, terutama yang panjang ya. Ini juga sela-sela jarinya kalian bersihkan dan telapakannya. Setelah itu kalian udah cuci tangan, kalian lap pakai lap kering tentunya ya, jangan yang lembab, jangan yang basah. Kalau setelah itu kalian mau pakai hand sanitizer, boleh, lebih bagus juga menggunakan hand sanitizer. Jadi kemana-mana kalian mau untuk ke sekolah, mau untuk pergi ke suatu tempat, bawa hand sanitizer. Jadi untuk pengganti cuci tangan. Tapi tetap kalau tangannya kotor oleh tanah atau oleh sesuatu, tetap harus pakai cuci tangan dulu. Tapi untuk menjaga takutnya nggak ada air, tangan kita tetap bersih seperti ini, pakai hand sanitizer untuk menjaga dari virus. Oke? Karena virus itu berkembang biaknya sangat cepat dibanding bakteri. Kalau bakteri itu berkembang biaknya butuh 1-2 hari baru dia berkembang biak atau membelah diri. Sedangkan kalau virus, termasuk virus corona ini atau COVID ini, itu berkembang biaknya sangat cepat. Sehingga kalian kalau dari habis mana-mana, terutama kalau keringat, itu harus dicuci tangan. Karena virusnya akan cepat berkembang biak. Ya. Jadi kesimpulannya, yang Bapak sarankan kepada kalian, terutama siswa-siswi SMK Informatika yang baru masuk, baik kelas 10 RPL maupun kelas 10 MM, Bapak sarankan yang pertama pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Oke, sebelum Bapak tutup apa yang Bapak sampaikan, Bapak mengucapkan selamat sekali lagi kepada anak-anak Bapak, baik kelas 10 RPL ataupun MM. Yang terpenting, baik belajar online ataupun belajarnya offline,
yang paling terpenting adalah kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan untuk diri kalian sendiri, untuk lingkungan, dan untuk keluarga. Baik ada pandemi maupun pandeminya udah berlalu, baik ada penyakit ataupun tidak ada penyakit, ada virus nggak ada virus, ada corona nggak ada corona, tetap yang namanya protokol kesehatan tetap kalian harus jaga. Oke? Salah satunya tadi pakai masker, mencuci tangan, itu yang paling terpenting. Oke? Kalau kalian nanti belajar di kelas, kalian nanti ke kelas, atau mungkin kalian belajarnya offline, tetap nanti jaga jarak. Bangku antara teman kalian akan diatur sedemikian rupa kalau nanti kalian andai kata belajar offline. Tapi tetap kalian harus pakai masker dan cuci tangan. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer untuk menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Kalau diri kalian sehat, lingkungan kalian sehat, keluarga kalian sehat, pandemi akan cepat berlalu. Oke, mungkin sekian paparan dari Bapak. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan mengenai Bapak pribadi atau mengenai masalah tentang kesehatan, corona, bisa kalian komen di kolom komentar yang telah disediakan oleh panitia MPLS ya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang diterima, yang bergabung dengan keluarga besar SMK Informatika CBI. Bapak mungkin mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata, mungkin ada kata yang kurang jelas atau tidak jelas, Bapak mohon maaf. Nanti saja kalau ketemu dengan Bapak, kalian boleh bertanya, boleh sapa Bapak, tidak usah malu. Ah Pak, saya mau kelas 10, nggak usah, tanya aja. Pak Arman ya? Atau tanya aja langsung, Pak, ini Pak Arman yang ngisi materi ketika MPLS tentang kesehatan, langsung aja disapa ya. Nggak usah malu dengan guru-guru siapapun, kalian sapa nanti di sekolah. Kalau nanti kalian ke sekolah, kalian ada hal tanyakan, dan seterusnya ya. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata. Jangan lupa ini channel khusus untuk SMK Informatika CBI. Supaya kalian tidak tertinggal informasi, kalian boleh subscribe, oke? Komen yang baik-baik, di like, di share juga boleh sama teman SMK Informatika CBI. Sekian dari Bapak, mohon maaf dari kesalahan. Salam kenal, salam bergabung, salam sehat, tetap semangat untuk belajar, baik online atau offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.